بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقال تعالى: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para habaib, terkhusus Al-Habib Nizar dan rombongannya serta para pejabat yang hadir di sini tanpa bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke suatu yang besar. Kalau menurut ahli dunia, majlis yang besar itu dinilai dari siapa yang datang. Walaupun cuma pertemuan 3 orang, 4 orang, kalau itu presiden semua dikatakan pertemuan besar. Walaupun 10 juta orang, tapi kalau pertemuan para petani, pertemuan kecil. Kalau menurut ahli agama, majlis yang besar bukan dinilai dari siapa yang datang, bukan dinilai dari berapa jumlahnya orang, tapi majlis yang besar dinilai dari apa tujuan mereka duduk di majlis tersebut. Walaupun cuma 2 orang, pertemuan dari 2 orang saja. Pertemuan ini untuk mencari ridha Allah, membicarakan keagungan Allah, membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling kunjung mengunjungi karena cinta kepada Allah dan agamanya Allah, maka ini majlis besar. Tapi walaupun seluruh dunia kumpul jadi satu, presidennya, raja-rajanya, menterinya, jenderalnya, rakyat jelatanya, sampai tidak ada ketinggalan satu pun di dalam majlis itu, tapi kalau di situ tujuannya bukan untuk ridha Allah, maka ini bukanlah majlis besar,
Kalaupun bisa dikatakan besar, besar penyesalannya ketika di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis seperti ini majlis yang sangat besar, karena hasil dari majlis begini juga sangat besar. Dalam hadis qudsi disebutkan, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabazilina fiyya, atau kama jaa fil hadis. Wajabat mahabbati, telah wajib kecintaanku, telah wajib keridhaanku, kata Allah, bagi siapa? Lil mutazawirina fiyya, bagi orang-orang yang ziarah hanya karena Allah. Sekarang banyak orang silaturahim ini, terutama waktu lebaran, tapi yang silaturahimnya karena Allah berapa persen? Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk karena aku. Banyak sekali pergumulan, ada jambore nasional, ada kopdar, ada macam-macam bentuknya pergumulan. Tapi berapa persen dari pergumulan itu yang dapat mendapatkan ridha Allah? Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling bantu membantu karena aku. Bantuan banyak di mana-mana. Alhamdulillah orang sekarang masih suka membantu yang lain, tapi yang membantunya karena untuk cari ridha Allah itu berapa persen? Maka kita luruskan niat kita dalam majlis seperti ini hanya karena Allah. Semoga ketika kita bangkit dari majlis ini, malaikat mengatakan, anqumu maghfuran lakum qad sayyiatikum hasanat. Semoga ketika bangkit dari majlis ini semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah, semua kesalahan-kesalahan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai peringatan kehidupan akhirat. Nahnu ja'alnaha tadhkirah. Aku telah menjadikan, ini bahasa api maksudnya, tadhkirah sebagai peringatan. Kalau api dunia itu begitu panas, bagaimana dengan api akhirat? Tapi sebagian mufassirin mengatakan bisa dimutlakkan, semua kehidupan dunia ini menjadikan seharusnya kita ini teringat kepada kejadian-kejadian yang di akhirat. Kalau kita sedang bergembira di dunia, maka harus ingat dengan kegembiraan di akhirat. Karena kegembiraan di dunia ini, kegembiraan yang bagaimanapun gembiranya, pasti ada akhirnya. Sedangkan kehidupan di akhirat, kalau sekali gembira, gembira untuk selama-lamanya. Ya, seorang penyair mengatakan, darun mata ma'at hakat akat ghadan bi'san laha min dari. Dunia ini sehari bikin ketawa, sehari bikin sedih, paginya siangnya menangis. Nah dunia, semakin kita berusaha untuk senang, maka semakin mendapat perkara yang tidak menyenangkan. Ada seorang khalifah disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wan Nihayah, namanya Yazid bin Abdul Malik, khalifah dari golongan Bani Umayyah. Jadi begitu cinta dengan selirnya, namanya Hubabah. Cinta sekali, sampai saking cintanya kerajaannya ditinggalkan, nggak pernah nih di sana. Pokoknya pukul terus sama istrinya. Urusan negara biar diurus orang lain, yang penting ini urusan ibu negara. Maka dia bermain-main dengan istrinya, makan, minum, bersenda gurau. Kemudian dia lempar-lemparan makanan. Akhirnya dia melemparkan buah anggur atau buah yang lain. Ditangkap oleh istrinya dengan mulutnya, ternyata tersedak. Istri yang paling dicintai dan dia pengen bersenang-senang dengan dia, justru malah mati ketika pengen bersenang-senang. Itu begitu manusia itu. Semakin kita senang terhadap sesuatu, berarti semakin kita akan sedih kepada perkara itu. Kenapa? Karena kehilangan perkara yang disenangi itu berat.
Dan di dunia tidak mungkin kita tidak berpisah dengan apa saja. Kita lihat rumah pasti akan berpisah dengan kita. Kita lihat istri berpisah dengan kita. Lihat orang tua berpisah dengan kita. Lihat anak pun akan berpisah dengan kita. Lihat kendaraan pun suatu hari akan meninggalkan kita. Semuanya sebab perpisahan. Maka orang iman ketika gembira di dunia, dia ingat dengan kegembiraan akhirat. Jangan sampai kegembiraanku di dunia ini menjadikan aku lalai sehingga tidak sempat mencari kegembiraan di akhirat. Makanya kalau ketika dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesedihan, dia juga ingat akhirat. Jangan sampai gara-gara sibuk bersedih di dunia sehingga saya nggak bisa amal agama, akhirnya sedih juga di akhirat. Disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Hafiz At-Timyati, inna asqal asqiya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang paling celaka di kalangan orang yang celaka adalah orang yang di dunia dia melarat, gak punya apa-apa, tapi dia sibuk dengan pelaratannya, lupa kepada Tuhannya, sehingga akhirnya di neraka, di akhirat tinggal masuk nerakanya saja. Maka kegembiraan, kesedihan, semuanya mengingatkan ke akhirat. Kita dalam kondisi sekarang bergembira di hari raya Idul Fitr, sudah berlalu beberapa hari yang lalu, kegembiraannya masih tersisa sampai sekarang. Berkumpul dengan sanak kerabat kita, handai taulan kita, ini harus mengingatkan kita kepada pertemuan yang lebih besar ketika di akhirat sana. Liyunzira yaumat talaq, hari perjumpaan adalah hari akhirat. Di sana mulai Nabi Adam sampai bayi yang lahir sebelum kiamat akan ketemu semua di sana. Tetapi hadirin yang mulia, walaupun di sana ada pertemuan, kalau tidak ada keimanan, ya nanti bisa lagi jadinya. Nanti bisa lagi jadinya. Maka kita sungguh-sungguh mengamalkan agama, sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar pertemuan di akhirat sana langgeng sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya hadirin. Nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun ada hubungan di dunia ini, tetapi kalau tidak karena agama, maka nanti di akhirat jadi gak ada nilainya. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdoa untuk anaknya, inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Nabi Nuh pengen menyelamatkan putranya, tapi karena putranya ini tidak amal agama, Allah berfirman, itu bukan anak kamu, amalnya nggak sama dengan kamu. Begitu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita ini sekarang diakui sebagai umat Muhammad, tetapi kalau amalannya tidak usah disamakan dengan amalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencintai beliau, nanti sampai di akhirat bagaimana? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ada orang-orang yang datang ke Telaga Kautsar, fa'uhida bihim datas shimal, tiba-tiba diangkat oleh malaikat, dijauhkan ke arah kiri, masih ke arah neraka. Maka Nabi mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Maka para malaikat mengatakan, humul ladina baddalu wa ghayyaru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka ini ada umat engkau, tetapi mereka sudah merubah-rubah agama setelah engkau, bikin bid'ah, bikin kesesatan, penyelewengan. Maka Nabi pun menampakkan, Nabi yang paling sayang kepada umatnya menampakkan, yang paling disayangi oleh Nabi adalah agama Allah. Suhqan liman baddala ba'di, kecelakaan demi kecelakaan bagi orang-orang yang merubah-rubah agama setelah kematianku. Maka hadirin yang mulia, pertemuan di akhirat itu pertemuan besar, maka kita perlu persiapan yang besar. Insyaallah semuanya hadirin.
Di antara persiapannya apa? Banyak baca salawat. Ada disebutkan dalam satu hadis, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sedang menjahit di rumah beliau. Tiba-tiba jarumnya terjatuh. Ketika jarumnya terjatuh, maka beliau mencari-cari, gelap waktu itu belum ada lampu, dicari-cari nggak kelihatan. Maka Nabi pun langsung masuk rumah, terang beneran langsung kelihatan, jarumnya langsung kelihatan. Sesuai dengan syairnya para ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Rumah kok yang tinggal di situ baginda Nabi tidak perlu lampu karena beliau lebih terang daripada matahari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu gembira. Maka Nabi pun mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tadi nyari-nyari jarum nggak ketemu, kau masuk langsung terang benderang, wajah kau betul-betul bercahaya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, al-wail liman la yarani yaumal qiyamah. Kecelakaan bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku pada hari kiamat. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, siapa yang tidak bisa melihat engkau pada hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man dzukirtu alaihi, orang yang namaku disebut kemudian tidak mau baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kecintaan kepada Nabi ini harus ada di dalam semua hatinya orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seorang tidak akan dianggap seiman yang sempurna sebelum cinta kepadaku, kata Nabi, lebih cintanya kepada semua manusia di dunia ini. Kalau kita itu cinta kepada Nabi, tentu cinta kepada sunnah Nabi. Orang ngaku cinta kepada Nabi tapi ngelihat sunnah Nabi marah-marah, ini berarti cintanya kepada Nabi belum benar. Kamu ini pakai sorban mirip Abu Jahal loh. Abu Jahal dulu nggak pernah kita teliti kehidupannya. Yang kita teliti itu baginda Nabi, nggak pernah neliti Abu Jahal. Kok Bapak tahu pakaian Abu Jahal? Jangan-jangan ketua klub fan klub Abu Jahal, jangan-jangan. Nah, ya orang zaman sekarang ini aneh-aneh. Ngakunya cinta Nabi, tapi tidak cinta dengan sunnah Nabi. Ngakunya cinta Nabi, tapi tidak cinta kepada keturunannya Nabi. Maka ini memang cinta palsu semua. Kalau memang cinta Nabi, harus cinta sunnah Nabi. Kalau cinta Nabi, harus cinta kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa itrati ahli baiti, kata beliau. Aku telah meninggalkan dua perkara bagi kalian yang enggak akan sesat selamanya. Kalau kalian berpegang teguh kepada kitabullah dan berpegang teguh kepada keluarga-keluargaku, karena termasuk orang-orang yang paling memegang kitabullah adalah keluarganya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi modal besar kita untuk masuk surga. Kemudian juga cinta kepada orang-orang yang soleh adalah modal besar kita untuk bisa bertemu dengan mereka di akhirat. Disebutkan ada seorang Arabi datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi menjawab, wa ma a'badtalaha, kamu kok tanya-tanya kiamat tuh, persiapan untuk kiamatnya apa? Zaman sekarang ini banyak sekali orang tuh suka belajar tanda-tanda kiamat, sampai ngarang pun dimasukkan dalam bayangan. Ini Imam Mahdi sudah lahir, kamu jadi bidannya bagaimana? Ini begini, ini wes macam-macam, setiap hari ada analisa-analisa baru yang semuanya tidak bermutu, otak-atik tidak matuk. Saya setiap hari, dulu 2020 katanya sudah mau dukhon,
Ternyata duhonnya di mulutnya masing-masing. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya boleh-boleh saja belajar tanda kiamat karena Nabi juga telah menjelaskan. Tetapi yang lebih penting daripada belajar tanda kiamat itu persiapan kita untuk kiamat itu apa? Wama a'dadtalah. Apa yang sedang kau siapkan untuk hari kiamat kan? Maka Arabi tadi mengatakan ma'adadtu laha kasira salatin wala siyamin walakinnani uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak banyak puasa, banyak sholat, tapi tetap puasa, tetap sholat. Tidak terlalu banyak, Ramadan full begitu saja. 30 hari ya kemarin. Jadi kalau yang masih 29 itu masih kurang puasanya. Tidak sesuai dengan pemerintah. Karena dikatakan dalam kitab itu yang berhak menentukan hari raya itu ya pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan Sabtu ya harus Sabtu semua. Berarti yang Jumat masih kurang satu. Saya tidak menyiapkan banyak sholat, banyak puasa, tapi saya siapkan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, almaru ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka cinta ini penting sekali, jangan sampai salah cinta. Maka kita didik anak-anak kita untuk cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada pewarisnya Nabi, cinta kepada keturunannya Nabi. Sebagaimana dalam hadis, addibu auladakum ala salasi fisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ajarilah anak-anak kalian cinta kepada cinta kepada keluarganya Nabi dan cinta membaca Al-Quran. Maka jangan sampai anaknya dikenalkan dengan orang-orang kafir, dikenalkan dengan orang-orang fasik, sehingga nama 25 Nabi nggak hafal, tapi nama pemain bola hafal semua. Musibah besar. Nanti kalau dikumpulkan sama pemain bola di neraka gimana? Dikumpulkan sama pemain film di neraka bagaimana? Nah, kita kumpul cinta kepada orang-orang yang soleh. Maka kita baca sejarah kehidupan orang-orang yang soleh sehingga muncul cinta kepada mereka. Bagaimana umat Islam ini punya sejarah emas, punya orang-orang yang begitu hebat, yang bukan hanya dikenal oleh dunia, tapi dikenal oleh pencipta dunia. Bukan hanya terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Maka ada seorang tokoh nasional datang kepada ayah saya. Beliau mengatakan, Ayai, santri di Temboro itu yang sudah sukses ada belum? Sukses bagaimana maksudnya apa? Ya jadi tokoh nasional begitu, gubernur, menteri, bupati itu ada apa enggak? Ya beliau mengatakan, oh kalau santri saya enggak ingin jadi tokoh nasional Pak. Nah, tokoh apa? Tokoh langit jam 3 malam, ya Allah dikenal para malaikat. Ini yang dicari. Rubba ashasa al-baro, berapa banyak orang-orang rambutnya awut-awutan, wajahnya berdebu. Lau sa'alallahu dinawan ma'ata, kalau minta kepada Allah 1 dinar nggak akan dikasih. Walau sa'ala dirhaman ma'ata, kalau minta 1 dirham pun nggak akan dikasih. Walau sa'ala falsan ma'ata, kalaupun minta 1 uang receh pun nggak akan dikasih. Walau sa'alallahul jannata ala'ata, tapi kalau minta surga akan dikasih surga yang paling tinggi. Hadirin yang mulia, apa gunanya tokoh di dunia kalau nggak jadi tokoh di akhirat? Tapi nggak jadi masalah, nggak jadi tokoh di dunia kalau jadi tokoh di akhirat. Yang repot perasaannya di dunia ini, begitu terkenal, terhadap di akhirat, siapa ini? Amalnya siapa ini? Nggak laku, buang sana. Makanya kadang-kadang orang di dunia kelihatannya hanya bagian nata sandal saja, ternyata di akhirat derajatnya lebih tinggi daripada yang di tata sandalnya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sejarah-sejarahnya para sahabat, sejarahnya para ulama, sejarahnya wali-wali Allah, bagaimana mereka begitu luar biasa
fisiknya luar biasa, kemampuan doanya luar biasa, ketangguhannya dalam ibadah luar biasa. Suatu hari ada orang datang kepada Syekh Al-Imam Uwais Al-Qarani. Datang ketika habis subuh. Dilihat, oh lagi wiritan ternyata Uwais Al-Qarani. Tunggu sampai duhur. Salat duhur. Habis salat duhur lah saya temuin. Wiritan lagi sampai asar. Habis asar lah saya temuin. Wiritan lagi sampai maghrib. Habis maghrib saya temuin. Wiritan lagi sampai isya. Habis isya lah saya temuin. Wiritan lagi sampai subuh. Kita kuat juga begitu Pak. Kalau mahbar kuat. Kalau sebelum dapat spin belum selesai makanya. Nah zaman sekarang. Maka setelah sholat subuh beliau agak ngantuk sedikit saja. Maka langsung berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ainin nawamah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari mata yang ngantuan. Padahal sudah gak tidur seharian itu, ngantuk sebentar merasa ngantuan. Kita tidur seharian merasa masih kurang seger rasanya ya. Inilah ketangguhan orang tua dahulu dalam wiritannya. Ketangguhan orang terdahulu dalam perjuangannya disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir ketika perang Yarmuk. Pasukan Islam di sebelah. Mari silakan. Jangan mari. Silakan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih. Disebutkan dalam Ibnu Katsir tadi, pasukan orang Islam yang bisa salah satu bagian pasukannya diserang oleh pasukan kuda Romawi yang jumlahnya 100.000. Maka Sayyidina Khalid berangkat menahannya dengan 100 orang pasukan saja. Maka 100 orang melawan 100.000, ditahan itu 100.000 sampai Sayyidina Khalid berhasil memburu 6.000 orang pada waktu itu. Nah, ini superhero asli ya begini ini. Makanya kita dikasih film Spiderman, Batman dan sebagainya itu biar melupakan superhero yang asli dari para sahabat. Maka disebutkan dalam kitab lain ketika perang Khaybar, Sayyidina Ali kehilangan perisainya. Maka beliau ambil pintu gerbang kota sebagai perisainya. Padahal diangkat 70 orang nggak kuat, diangkat satu tangan kiri saja untuk jadi perisai. Ini superhero yang asli bukan di film. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita pelajari. Inilah yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, sehingga timbul kecintaan kepada orang-orang yang soleh, timbul kecintaan kepada wali-wali Allah, timbul kecintaan kepada para sahabat, sehingga kalau timbul kecintaan kepada mereka, walaupun amalan kita tidak sama dengan mereka, kita berharap bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ada dalam satu hadis disebutkan, al-mar'u yuhibbul ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam ya'mal bi'amalihim. Orang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seseorang yang sangat mencintai orang-orang yang baik, tapi amalannya nggak bisa sama dengan mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, walaupun amalannya tidak sama. Kalau cinta kepada mereka, insya Allah akan kumpul bersama mereka. Semoga termasuk kita semua. Yang repot ini sudah amalannya nggak sama, membenci lagi. Nggak sampai dikatakan dalam satu hadis, kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah orang alim, kalau tidak jadilah pelajar, kalau tidak jadilah pendengar, kalau tidak minimalnya jadilah pecinta. Jangan sampai jadi yang kelima, alim tidak, ngaji tidak, seneng tidak, dengar tidak, ngoceh lagi. Ini apa ini? Santri-santri ngaji terus, udah zaman nuklir masih bawa kompor. Lah memang mau masak ya pakai kompor, pakai nuklir meledak semua nanti. Masya Allah. Maka kita usaha jadi salah satu dari keempat orang ini. Kalau tidak bisa jadi alim, minimalnya jadi pelajar.
Kalau tidak bisa jadi pelajar, minimalnya jadi pendengar. Kalau tidak bisa pendengar, ya minimalnya jadi pecinta orang-orang yang belajar ilmu agama. Insyaallah semuanya hadirin. Bahkan kalau bisa salah satu dari anggota keluarga kita itu ada jadi orang alim. Biar apa? Biar kita ini bisa selamat ketika di akhirat kan. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad beliau menyebutkan, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum." Apa yang kalian anggap sebagai orang yang mandul di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, "Man la waladalah." Orang yang mandul ya orang yang nggak punya anak itu mandul. Maka Nabi mengatakan bukan begitu. Al-raqub kullar-raqub man lahu walad wa lam yuqaddim minhu syai'a. Orang mandul hakikatnya mandul. Orang yang punya anak tapi anak tidak bermanfaat bagi dia ketika di akhirat. Nah, kalau anak itu nggak bisa agama ya nggak bakal manfaat itu kita di akhirat. Gelarnya yang serenteng SS berapa lah, S23 Ultra kalau perlu. Nggak akan ada manfaatnya di akhirat. Tapi bacaan Al-Quran anak kita, bacaan Fatihah dari anak kita, doa dari anak kita, itulah yang akan menerangi kubur kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Ketika anak Adam mati terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, yang terakhir anak yang soleh yang mendoakan. Wah, anaknya nggak soleh nggak bisa mendoakan. Ini kalau kita mati malah disetelkan musik. Maka ada salah satu tokoh petinggi di Indonesia ini, beliau mau wafat. Nah, waktu sekarat itu malah disetelkan musik nangdong. Ada jamaah gerak datang ke situ. Maka ditanya, ini kenapa kok musiknya keras sekali? Ini bapak mau mati biar tenang, disetelkan musik. Ya, Allah mengatakan, wah ini malah nggak tenang, ini malah kebakaran, tuh nggak bisa ngomong saja. Matikan musiknya, sini saya talakin. Ucapkanlah la ilaha illallah. Akhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, coba kalau kita itu anaknya nggak paham agama, nanti malah disetelkan musik, petasan, tembakan meriam lagi. Dikira malaikatnya mau pergi loh tembak meriam. Jadi ini penting sekali. Anak itu bukan investasi dunia, anak itu investasi akhirat. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kadang-kadang saya ini sudah merasa tua sekali, sudah malas kumpul dengan istri sebenarnya, tapi saya paksa kumpul dengan istri. Saya berharap punya anak yang nanti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak itu investasi akhirat. Maka yang sudah punya, bagaimana anaknya digunakan untuk akhiratnya. Insyaallah semuanya hadirin. Sebagaimana Sayyidah Hannah, ibunya Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anhuma alaihi wassalatu wassalam, beliau mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya biarkan anak saya ini muharrar, hanya untuk Allah, bebas daripada seluruh urusan dunia. Muncullah Sayyidah Maryam, dari Sayyidah Maryam muncullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang nanti akan membantai orang kafir di akhir zaman. Maka anak kita itu kita niatkan wakafkan untuk Allah saja. Sudah bebas dari urusan orang tuanya, bebas dari urusan keluarganya, hanya untuk Allah dan agamanya Allah. Suatu ketika ada orang negara ceramah seperti ini, maka dia bilang sama anaknya, nak, sekarang saya sudah wakafkan kamu untuk Allah, sudah belajar sampai serius. Maka anaknya belajar ngaji sampai 10 tahun. Begitu selesai, dia pulang ke rumahnya, ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ini anak bapak. Maka bapaknya ternyata lebih soleh daripada anaknya. Oh, saya nggak punya anak kok. Tuh, hanya anak bapak betul. Nggak punya anak. Anak saya sudah saya wakafkan untuk Allah. Akhirnya anaknya balik lagi, ngaji lagi sampai jadi seorang wali.
Nah ini memang anak jadi wali ini bapaknya harus soleh dulu. Kalau bapaknya cuma nonton TV, anaknya jadi kotak kayak TV nanti. Nah, sebagian ulama mengatakan al-waladu sirru abi. Anak itu rahasia dari orang tuanya. Gampangannya anak itu bayang-bayang orang tuanya. Kalau bayang-bayang ke kanan, kalau manusianya ke kanan, bayang-bayangnya ke kanan. Manusia ke kiri, bayang-bayangnya ya ikut saja. Maka kalau anak di pesantren kadang-kadang nakal atau ngantuan, suka makan, di rumah bapaknya gendut juga ya, anaknya gendut juga. Ini tidak menyindir loh Pak, kalau ada yang gendut bukan itu yang saya tunjuk, yang lain. Maka kita niatkan bagaimana hidup yang cuma sebentar, yang sebentar nggak tahu tinggal berapa hari lagi ini, hanya untuk mencari ridho Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada utusannya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Dan bagi para santri, sudah tinggal beberapa hari lagi, sudah ada wali santri ini, dimohon agar tidak terlambat. Dan bagi alumni bisa hadir acara bertemu dengan guru-guru kita di sana. Kalau mau bawa taskilan ya, bawalah taskilan sebanyak-banyaknya insyaallah. Kurang lebih minta maaf, kalau ada kurangnya minta maaf, kita doa sama-sama semoga majlis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا تفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلى الأشياء إلينا واجعل خشيتك أحوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ما رزقتنا فيما نحب واجعله قوة لنا فيما تحب وضويت عنا مما نحب واجعله فراغا لنا فيما تحب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهل بيتنا وذرياتنا تلامذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير والسعادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والسقاوة. اللهم اجعلنا وإياهم من العلماء الفقهاء الأتقياء المخلصين المخلصين الهادين المهديين غير الضالين ولا المضلين المحفوظين المقبولين عندك وعند خلقك أجمعين بدون حد ولا بلية بمجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم بحق الحسن واحد وجده وأبيه وأمه وبنيه نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور محبتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا نذكرك ولا ننساك أبدا نطيعك ولا نعصيك أبدا نتقرب إليك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.